Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah lama hiatus ya netizen yang budiman. Netizen yang budiman, setelah kita lama hiatus, akhirnya alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menggiatkan lagi acara favorit kita semua, acara Poporo Podcast Pondok Roja. Namanya itu Poporo ya Mbak ya? Ya, Poporo. Namanya Hai, Poporo. Poporo. Pororo. Poporo. Poporo. Sing duwe acara aku iki, Mbak. Poporo, ora Poporo. Pondok Roja. Nah, podcast Pondok Roja. Ya, Dan betul. alhamdulillah tamu podcast kali ini sangat spesial sekali dan di tempat juga yang spesial. Tamu kita ini adalah Sri Kandi relawan dari Roja Peduli. Masya Allah. Ya, Roja Peduli singkatannya Apa Kak? Kamu apa? kamu mau Roli. Roli. Kurang bagus. apa? Joli. Salah, kurang bagus. Apa meneh berarti? Apa? Abang Jali, Bang Jali. Ya, kita Jali ya, Roja Peduli. Rojali, ya, Masya oke, Allah, oke. Rojali. Iki saya gawe relawan ya, Mas Adit dan kawan-kawan. Saya gawe Rojali. ukoro-ukoro yang membuat istilah-istilah untuk memudahkan dan untuk sekedar gojekan, Iya. sekedar guyon-guyonan supaya tidak sepanem. Oke, dengan teman-teman relawan Roja Peduli atau relawan Rojali, kita sapa dulu. Yang pertama siapa Mbak? Namanya? Perkenalkan, nama saya Alia. Alia, kemudian Bisa dipanggil Yaya. 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 Oke. Sebelahnya Mbak Oh, ya. yang keren juga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zahra, panggilannya Rara. Oh, bukan ya? Pawang hujan itu. Ya, panggilannya Pawang tetap hujan. Zahra. Oke, Zahra. Oke, Zahra bukan Rara. Walaupun Rara. ini Yaya dan Zahra, Zahra, bukan Rara. Karena Rara itu konotasinya sudah pemilik remote AC. Ya, remote Pemilik AC. remote AC, remote langit. Iya, Remote betul langit, sekali. pemilik remote langit Pawang Hujan. Oke teman-teman, qadarullah kita sekarang sedang tergabung dalam relawan untuk kebencanaan di Cianjur. Dan Masya Allah nih teman-teman relawan dari Roja Peduli itu membuat berserikat bersama teman-teman relawan yang lainnya dalam apa Mbak? Dalam kegiatan ya, Kegiatan namanya apa Mbak kira-kira? sekolah ceria. Masya Allah, ceria. sekolah ceria. Ceria. Sangat ceria sekali ya teman-teman, bisa Iya. dilihat dari wajah-wajah bunga mereka. Mungkin bisa ceritakan sekolah ceria itu seperti apa sih kegiatannya, dan mungkin latar belakangnya kok membuat sekolah ceria, enggak sekolah berduka atau gimana? Oh ya, monggo dari Kak Yaya dulu. Ya kan karena namanya trauma healing kan. Ini namanya Fokus trauma healing berarti ya sekolah fokus ceria. trauma healing. Enggak fokus ujian nasional ya? Apalagi itu Oke, fokusnya trauma healing ya trauma healing teman-teman. ke anak-anak yang emang mereka butuh healing, butuh di healing kan benar. Dihilingkan, Dihilingkan. oke. Refreshing ya Kak ya. Oke, berarti enggak cuman para remaja-remaja yang mental health-nya itu terancam ya. Mereka pun juga butuh healing juga, terkhusus untuk anak-anak di bencana ini ya, Betul. korban para bencana ini. Oke, kemudian kegiatannya gimana Mbak kira-kira Mbak Zahra? Oke, kegiatannya ya seperti biasa, Ustadz Izul, kita mulai dengan ice breaking. Senam dulu ya Kak. Senam dulu. Senam, ya senam harus Pagi-pagi menyehatkan. berarti ya, dari pagi Betul. ya? Dari jam Pagi-pagi, 8. betul, dari jam 8 sampai ya 1 jam lah sekitar. Setengah Kebanyakan jaman ya, lah, setengah setengah jaman. jaman ya. Jaman. Senam itu salah satunya yang anak-anak suka ya. Iya. Senam kewer-kewer. Kewer-kewer tentunya, ya. Kewer-kewer. Ya, gitu. nanti kita masukin, editor nanti dimasukin ya, Ya, lagu nanti kewer-kewer. lagu kewer-kewer. tahu. Terus yang paling anak-anak suka itu gue itu apa? Senam apa itu? Senam arah zam-zam. Arah zam-zam. Zam-zam, guri-guri dan zam-zam. Nah, gitu. Nah, itu yang Setelah disukai senam, Mbak, anak-anak. setelah senam. Oke, setelah senam tentunya apa Kak? Mulai kegiatan, masuk Ya, kegiatan. masuk kegiatan. Dan kegiatannya itu utama tentunya ya. mempunyai ini ya, kurikulum sederhana Ya, atau tema-tema. Misalkan hari pertama itu mereka itu terapi warna, mainan warna itu ya. Kemarin Iya, itu saya benar. pernah ikut di salah-salah kegiatan mereka. Terapi warna, kerajinan, Kerajinan. terus Dari tanah liat. Tanah tentunya liat. yang ada di sekitar sini Kak. Jadi tidak yang susah-susah gitu Oh ya, ya. memanfaatkan benda di sekitar. Iya betul, Ya, meskipun ya. terjadi bencana alam, tapi kita tetap memanfaatkan yang ada dan mendidik anak-anak supaya tetap
sekolah itu berjalan dengan Mm-mm. ceria. Masya Iya. Allah, sekolah ceria. Iya. Oke, teman-teman, setelah itu kira-kira apa lagi sih? Mungkin setelah selesainya kapan itu? Zuhur atau gimana? Jam 11 lah. Iya. Jam 11 ya, zuhur, minimal. rehat ya. Setelah Iya, itu? rehat. Setelah itu sholat berjamaah. Sholat Sholat berjamaah di berjamaah. masjid, Iya. di musola. Mm-mm. Setelah itu jeda lagi buat istirahat Istirahat. sampai sholat asar kan. Sholat Sholat asar. asar nanti sholat asar lagi berjamaah. Mm-mm. Kemudian Kemudian istirahat lagi, istirahat jeda lagi. lagi, Mm-mm. dan dilanjut habis maghrib. Ya, Habis Kita ngaji maghrib. bersama. halakoh Ngaji. gitu, mendirikan halakoh dari apa namanya Iqra ya, Iqra 1, halakoh, 2, bocil-bocil. 3 sampai 6 sampai nanti Al-Quran. Kita Al-Quran. mendirikan halakoh dan tentunya anak-anak di desa ini suka dengan sholawatan. Tat. Sholawatan, Iya, wah, sholawatan gitu. siap, Nah, mantap ini. biasanya Allahul Kahfi itu Oh juga iya, ya. Nah, terus sholawati bil qulub ya itu juga. Mm-mm. Oke, Nah, mantap. Alfiyah. Alfiyah itu nazom ya, Alfiyah. Nazom, ya, Nazom Alfiyah Alfiyah, wah gitu. sangat melegenda itu. Ya. Berarti sekolahnya ini sangat-sangat ini ya, mungkin sudah ngungkuli full day school. Wah, masya Masya Allah. Allah. Iya. Salah sekali. Kalau teman-teman bisa tahu full day school itu kan konsep kurikulum sekolah itu yang dari jam 7 hingga sore. Nah, kita malah sampai malam. Dan saya melihat itu bocil-bocilnya itu ngawu-awu, Mbak. Iya, Bocil-bocilnya itu ngawu-awu. maksudnya semangatnya itu sangat Excited gitu. ya, excited sekali gitu loh. Excited. Kalau sekarang itu malah jadi refleksi buat kita sendiri. Ketika mereka sekolah itu kayaknya lesu ketika Iya. berangkat sekolah. Kadang itu mereka pengennya nggak berangkat sekolah. Tapi kenapa kok di sekolah ceria itu kira-kira kok mereka itu malah enggak disuruh sekolah aja, mereka tetap pengen ke sekolah Pengen ceria. sekolah ya. Yang pertama itu dari kakak-kakak relawan ya. Saya sangat berterima kasih juga sama kakak-kakak relawan karena begitu sayang juga kepada adik-adik di sekitar sini ya, sehingga belum dimulai saja ketika kakak-kakak duduk pun sudah didatangi, dihampiri oleh anak-anak itu. Nah, itu pertama dari kakak-kakak relawan yang sangat sabar, sayang, gembira, ceria. Terus yang kedua juga pembelajaran yang unik, pembelajaran yang menarik, tentunya menghadirkan kurikulum yang membuat ceria anak-anak, juga Masya Allah. kurikulum yang terbaik itu, Tat. Terus kemudian apalagi Kak Yaya? Gimana kok anak-anak suka ceria gitu ketika Mungkin ini gurunya nggak ngetak-ngetak, nggak Nah, suka betul, marah-marahin, nggak suka marah-marahin. Sebenarnya enggak juga. nggak suka. Dari kita tuh juga ada yang marah ke mereka tuh ada. ada. Tapi karena mungkin mereka sudah senang dulu adanya kita, orang baru kan. Makanya Orang mereka baru dan di tengah mereka itu sedang berduka mungkin ya. ya mungkin Mereka karena sedang itu. berduka, sedang mungkin ya bingung mau ngapain. Sebuah gerakan sangat kreatif sekali dari teman-teman relawan ya, kolektif ya, ini bukan betul. hanya punya Rojak Peduli tapi bersama teman-teman Ngadem, teman-teman Darut Taqwa dan Iya, lain-lainnya. Ya, para relawan-relawan itu ya. Pak. Relawan Ya, yang insya Allah semuanya boleh masuk ya, boleh Boleh bergabung, masuk, boleh bergabung. kontribusi Bergabung, dalam sekolah ceria. Sekolah ceria. Oke, Tidak keren. Tidak Tidak membatasi, ya. Tidak membatasi. Iya. Kamu itu apa namanya SD, SMP gabung jadi relawan Iya. nggak apa-apa. Bergelar atau tidak. Nah, Bergelar itu atau tidak, nggak berpengaruh ya masalah. untuk sekolah ceria ini. Itu. Nah, kemudian yang sangat menarik itu sebenarnya ini apa namanya, pendekatan kalian itu, pendekatan dari sekolah ceria ini, karena memang teman-teman mungkin yang mengatasnamakan trauma healing itu walaupun memang niatannya baik, Iya. mereka itu ada orang-orang trauma healing cuman sekedar 1 jam 2 jam setelah itu selesai. Iya. Nah, ini sekolah ceria ini suatu hal yang berbeda, bahkan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin kalau teman-teman di awal itu Mbak Alias, dengar-dengar ya, Mbak Alias sama Mbak Cici dulu itu pernah di awal itu H+ berapa gempa itu kira-kira? Berapa ya? Udah 2 mingguan kayaknya. Terus juga pembelajaran antum tuh Pembelajarannya? masih di sela-sela gempa itu ya. Ada Iya, gempa masih ada gempa susulan terus. Masih ya. ada gempa susulan juga ya? Iya, setiap hari. Mm-mm. Nah, itu suatu gebrakan yang sangat militan sekali ya. Jadi nafas gerakan sekolah ceria itu enggak cuman seperti apa namanya, gerakan-gerakan pada umumnya panas di depan doang, Mbak. Iya. Nah, sekolah ceria itu karena memang istiqomah, mungkin kalau ini sudah mungkin ya hampir 1 bulan lah di awal kita sudah mendirikan sekolah ceria mungkin di bawah itu ya katanya di Cianjur itu. Ya bagian bawah. Bagian bawah. Nah, sekolah yang ceria kedua di Cianjur ini sekarang di Pasir Gombong. Iya, Di Pasir Gombong. paling atas ya kira-kira di sini ya. Iya. Paling atas Paling ini Paling kaki parah gunung ini ya, kaki gunung Gunung Apa? apa? Paronggo. Paronggo. Maronggo. Agung. Paronggo. 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 Oke, Masya Allah. Ini makanya teman-teman harus mensupport entah Iya.
itu support tenaga maupun support dana. Nanti bisa dikirim ke sini. Iya, bisa dikirim ke sini. Bisa ya. dikirim di sini. Terima kasih untuk netizen yang sudah Netizen yang budiman, Iya. kita manggilnya netizen yang budiman ini. netizen yang netizen yang budiman. budiman. Ya. Terima kasih banyak telah banyak menyaksikan. mendonasikan, ya, Ya. menyaksikan Dan juga mendonasikan. Oh, Terima Masya kasih banyak. Allah, karena emang program ini adalah program kolektif ya. Iya. Nggak bisa kalau kita hanya gerak sendiri tanpa dukungan dari netizen yang budiman. Dan tentunya Kemudian- di sini juga dingin sekali loh Ustaz. Dingin sekali Iya, ya. sangat dingin. Sangat Masya dingin. Allah. Apalagi kalau malam hari Mm-mm. itu kita harus cepat 3 kemul. Tat. 3 kemul, 3 Masya kemul. Allah. Yang pertama selimut. Selimut Yang ya. pertama itu sarung dulu. Kalau Sarung, saya ya mm-mm, sarung. Yang sarung. kedua selimut. Yang Selimut. ketiga baru sleeping bag. Sleeping bag, Nah, wah, itu sangat. jadi kayak entung. Nanti yang budiman tahu entung, ya nanti searching aja. Pokoknya seru entung gitu. Ya entong itu. Untung istilah apa kan? Oke, sangat menggila sekali, mulai menggila ya narasumber kali ini. Walaupun seperti entong, tapi ternyata ini Mbak Zahra dengar-dengar kemarin sempat sakit ya Mbak ya? Oh iya betul Masya Allah. sekali. Masuk angin ya. Apanya itu? Badannya setebal ini masih. Kamu jangan ini. Jangan body shaming. Iya body shaming. Oke, maafkan saya. Walaupun nggak masalah bagi Mbak Zahra. Ya meskipun nggak masalah. Memang kenyataannya seperti ini ya guys. Jadi memang qadarullah juga. Kemarin itu saya sempat ini tak sok-sokan gitu. Sok-sokan, wuih, Sok-sokan malam-malam petentang-petenteng ya? Iya, bukan seperti itu Oh, maksudnya. iya. Malam-malam itu saya lepas semua. Jadi yang awalnya jadi entung terus tak lepas semuanya, nggak jadi entung lagi. Ya, malam-malam itu Nggak sleeping bag kan, nggak kemulan. nggak sleeping bag, nggak kemulan, nggak sarungan. Nggak, harus iya. 3 itu, wajib ini 3. Masya Ya. Allah. Dan airnya dingin sekali di sini ya. Akhirnya tengah malam itu dingin sekali, saya menggigil baru kemulan. Nah besoknya qadarullah sakit. Masya Allah ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah ini berkat dukungan dari teman-teman, doa dari teman-teman akhirnya sembuh dan kembali melakukan aktivitas di sekolah ceria. Kemudian airnya juga dingin ya Mbak ya, air. Iya, Sangat dingin. airnya dingin. Mandi kemudian berapa terus kali juga- sehari? Sehari Itu- sekali. Oh, sehari Ya, sekali. itu sepertinya nggak usah disebut. Ini bukan lagi rahasia. Iya, 1 kali lah. Iya. Kadang juga nggak mandi juga, Tat. Iya, Masya Allah. Bukan saya. Tapi ada beberapa relawan yang cowok itu seminggu baru mandu sekali. Mandi sekali. Kan ya katanya nggak apa-apa sih. Kalau saya pol-polan paling 3 hari sekali. Makanya rambut saya jadi sulit diatur. Oh itu emang udah dari awal sih. Ya nggak apa-apa. Memang seperti itu. Memang cowok itu kalau nggak salah ya males. Iya. Oke, mungkin bisa dikisahkan kenapa kok ikut terjun jadi relawan. Padahal Mbak Zahra itu sudah lulus dari kuliah. Mbak Alia juga mungkin mau untuk kuliah. Kenapa nggak kalian enak-enakan di rumah malah terjun ke daerah bencana seperti ini? Kalau Dari saya, Mbak Alia dulu. kalau saya cuma pengen kan ini karena liburan ya, liburan pondok. Jadi saya pengen manfaatkan waktu kan daripada di rumah kluntang-kluntung. Luntang-luntung. Luntang-luntung gitu sih. Luntang-luntung. Kluntang-kluntung. Yaudah saya gunakan buat kesini lagi gitu ya kan. Iya. Karena kemarin tuh kayak cuma 3 hari kurang puas Ustaz. Masya Allah. Di awal ya Mbak Alia sudah dari awal itu H+2, H+3 gempa ketika itu. Makanya Mbak Alia pernah cerita tadi kan ketika berkegiatan di sekolah ceria ada gempa-gempa susulan. Karena itu memang baru H+ berapa hari gitu. Itu ya dari Mbak Alia karena memang memanfaatkan waktu luang daripada nang omah luntang-luntung, malah ditakoki sama wong tuane rabi kapan Mbak, rabi kapan? Mending ke sini aja lebih aman. Dari Mbak Zahra kenapa enggak mending kemulan di rumah aja? Iya. Kalau dari saya pribadi sih, memang saya kan di perwira ya, Tat. Jenengan yang menjadi Jangan pimpinan membocorkan. saya. Oh, jangan membocorkan. Dikiranya saya di mana-mana. Gitu. Qadarullah juga ini ya, liburan juga. Terus kemudian saya ingin mendapatkan 2 hal. Yang pertama adalah pengalaman. Tentu pengalaman ini tidak bisa dibeli dengan uang. Masya Benar Allah. sekali. betul sekali. Satu frekuensi. Iya, kita. satu frekuensi. Jadi pengalaman tidak bisa dibeli dengan uang. Kita harus terjun, kita harus benar-benar ini ya, nyemplung gitu lah. Ya, nyemplung Masya Allah. untuk terjun berkegiatan di dalam ya inilah bencana alam. Kita harus ini mengaktualisasikan khairunas anfa'ahum linnas. Masya Allah. Jadi Walaupun sebaik-baiknya- cengengesan dalil yo Iya. los. Los, gitu. Betul. Masya Allah. Apa itu khairunas anfa'ahum linnas? Sebaik-baik Sebaik-baik manusia manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Manusia Ya, yang manusia lainnya. yang lainnya. Oke, gitu. keren sekali ini. Terus, Jadi ya. Yang kedua adalah saya ingin ini amanah
yang harus terjaga ini benar-benar diaktualisasikan dengan baik dan benar. Ini kami Betul sekali. delegasi ya dari Rojali tadi. Iya, Rojali. Roja peduli. Mana Mas Adit engko nek misalnya anak komplain langsung hubungi Zahra ya. Rojali yo. Tapi gayeng. Ya, kita delegasi dari Rojali, kita harus memanfaatkan amanah ini ya, Iya, Mbak benar Alia. sekali. Jadi jangan hanya bersenang-senang healing, tapi kita di sini adalah untuk bermanfaat untuk manusia Untuk yang lain. mengerjakan amanah juga. Benar, Masya mengerjakan Allah. amanah itu tadi. Begitu, Oke, Tat. BTW netizen yang budiman, Mbak Zahra ini lulusannya SPD, sarjana pendidikan ya? Iya, Sarjana. bukan sarjana pengangguran ya, Tat. Oh iya, astagfirullahaladzim. SPG. SPG bukan SPD. Oh, SPD. SPD ya, sarjana pendidikan ya. Dan ini kalau sarjana pendidikan itu kalau bagi saya loh, kalau ngajarnya di kelas itu sangat biasa banget. Iya. Lah ini ngajarnya itu di kebencanaan. Dan tentunya pengalamannya itu tuh lebih menghadapi anak-anak yang sangat rebel, anak-anak yang tidak kondusif, Betul. anak-anak yang mungkin chaosnya, rusuhnya itu melebihi narapidana ketika Bahkan soalnya sampai kalau manjat-manjat. narapidana kan kalau chaos pang Iya, gitu iya. aja lah. Ini mau pang, wah ini anak wong seperti itu kan. Bahkan Nah, Masya ada Allah anak-anak ini yang kan. sampai manjat-manjat itu ya, Tat, ya. Seperti- Manjat-manjat apa nama cagak, Cagak, ya. cagak tiang-tiang. Iya. Tiang-tiang masjid itu dipandati, Masya Allahnya. Kira-kira ada pengalaman menarik apa? Menarik yang lucu mungkin, yang mungkin nggak didapatkan di tempat lain selama teman-teman hidup ini. Sedih kata teman. Sedih. Jadi kalau saya menemukan dua anak. Yang pertama dulu saya ceritakan itu namanya Kinan ya. Ternyata dia itu seorang anak kecil SD kelas 1. Mm-mm. Saya baru sadar ternyata latar belakang dan kondisi keluarganya itu ibunya mohon maaf mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa ya. Iya, dan si Kinan ini ternyata sayang sekali kepada saya, Tat. Ketika saya sudah hadir atau duduk pun saya sudah dipeluk erat dan bilang, kakak pulangnya kapan gitu. Saya jawab, masih lama dek gitu. Bener ya kak, janji. Kita mengapalkan perjanjian ini, janji. Ya, itu saya sangat terenyuh sekali. Jadi sangat nggak ingin kehilangan gitu, kehilangan saya di hadapan anak Ya itu. mungkin ini ya sebagai pengganti ya, sosok pengganti Iya, seorang ibu gitu ya. mungkin, Punya ya. yang sedang sakit Iya, betul mungkin. sekali, Tat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menemukan lagi kelas 4 SD. Mm-mm. Itu kan kita belajarnya di musola ya tadi. Di musola darurat. Iya, musola darurat itu yang diselenggarakan oleh BMH ya. Mm-mm. Terima kasih BMH Iya, sudah terima kasih membangun BMH musola Baitul darurat. Mal Hidayat. Itu ya trauma masih Di mana itu, Mbak? di bawah. Masih bawah sana, dari Oh, bawah. tapi di Cianjur ini juga. Cianjur juga. Oh, alah berarti iya. Subhanallah, rasanya. Masya Allah. Tapi dari muridnya kita kira ada yang unik nggak, Mbak? Muridnya sekolah Seria ini. Kalau saya sih cuma mendapatkan anaknya itu kan kelas 4, namanya Justina. Justina, Dia ayahnya nggak di sini. Ayahnya merantau di Bekasi, ibunya merantau di Abu Dhabi kan. Jadi dia di sini tinggal sama Umi. Uminya ini Umi itu apa itu? nenek. Nenek. Oh iya. Dan posisinya tuh neneknya nggak bisa jalan, Astagfirullah. nggak bisa kemana-mana. Jadi ya dia hidupnya sama Uminya tadi, sama uaknya kan. Jadi yang ngurus neneknya itu uaknya. Terus kemarin saya pernah kan sempat ke rumahnya dia, tanya ke uaknya itu cerita-cerita gitu, saya tukar cerita. Uaknya cerita kalau anaknya itu pas ada gempa, pertama kali ada gempa di sini tuh anaknya lagi di puncak gunung kan? Puncak gunung, lihat di sana. Nggak tahu posisinya emang lagi daki atau gimana, kurang tahu. Pokoknya lagi di puncak gunung. Anaknya tuh lihat posisinya ini Cianjur tuh ada gelombang pas ada gempa. Gelombang itu benar gelombang. Gelombang ya, tanah ya. Iya, gelombang habis itu hancur semua. Longsor juga, ya Allah. Dan dia berarti melihat dari atas ya, dari Mbak atas, Justina itu ya? Anaknya, bukan anaknya ini. Yang cowok. Oh yang iya. udah gede. Ya Allah, ini suatu kuasa dari Allah ya, Saya untuk menguji kita ya. Dengar cerita. Oh iya ya Allah. Jadi pengalaman mbak-mbak yang jadi relawan di sini sangat luar biasa sekali ya. Mereka itu nggak cuman menghadapi, tapi juga merasakan apa yang mungkin sedikit mereka rasakan. Mereka itu sudah ya menganggap mereka itu seperti orang tua, seperti kakaknya sendiri. Mereka juga sudah mengikat, mungkin sudah mempunyai ikatan ya dengan teman-teman relawan di sini. Mereka sudah menganggap keluarga sendiri. Akhirnya mungkin tadi itu ada satu relawan yang pulang, relawan sekolah Seria itu yang pulang, itu ditangisi teman-teman netizen yang budiman. Ada beberapa orang tuh yang nangis histeris karena memang ya mereka itu merasa memang memiliki, mereka itu dibersamai ketika
dalam kondisi sedih-sedihnya, kondisi down-downnya mereka dibersamai, akhirnya mereka benar-benar merasa memiliki. Dan tentunya seperti moto ya, moto sekolah ceria itu apa Mbak? Senyum, Tawa tawa, bahagia. Nah itu Kita adalah ulangi sekali lagi. oke, moto moto sekolah ceria, Senyum, tawa, bahagia. Masya Allah, kita itu ya memang dari tim relawan sekolah ceria itu pengen menularkan senyum, tawa dan bahagia, meskipun ketika di Cianjur ini atau mungkin di daerah kebencanaan yang lain sedang mengalami duka, karena memang kita misinya itu adalah psikososial atau trauma healing itu sendiri. Kita pengen mengobati duka mereka supaya mereka itu ya nggak ada yang trauma ya, nggak ada yang mungkin dari muridnya Mbak Zahra itu ketika ada godak itu takut gitu ya. Masya Allah. Oke, mungkin ada pesan buat netizen yang budiman dari Mbak Zahra. Iya. Teruntuk netizen yang budiman, terima kasih sudah support channel ini. Rojali ya, Roja Peduli. Dan Roja Peduli. Iya. Terus juga jangan lupa untuk memberikan sedikit atau yang seikhlasnya juga ya, baik berupa mungkin uang atau dukungan yang lainnya lah. Itu netizen yang budiman pasti udah mengetahui lah ya. Ya, paham. Itu paham ya. Itu netizen yang budiman. Terima kasih juga sudah menyupport, dan jangan lupa khairunas anfahum linnas. Oke, Mbak Alia, ada pesan buat netizen yang budiman? Saya menyampaikan terima kasih banyak untuk netizen yang budiman telah menyaksikan acara kita ini. Oke. Dan telah mensupport kita semua. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Oke, untuk semangat sekali lagi ya, kita gaungkan lagi moto sekolah ceria. Sekolah ceria, senyum, tawa, bahagia. Oke, terima kasih netizen budiman. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.